Amin. Dan ini dia, langsung saja kita menuju ke arah match pertama Miramar kita atau match kelima pada hari ini. Let's go teman-teman, digaungkan kembali di kolom komentarnya hashtag Indobred, hashtag World Indominations, hashtag Boom, dan juga hashtag untuk Talon. Yes, diramaikan semuanya. Jangan lupa dipencet juga untuk tombol likes-nya, diramaikan, di-share juga, diajak teman-teman kalian semua untuk menyaksikan langsung di hari terakhir dari grup stage PUBG Mobile World Cup. Dan yang di Jakarta juga bisa menyaksikan langsung pastinya ya, bisa langsung datang ke M Block Live House. Di sana disediakan nobar untuk Boom dan juga Talon. Jadi pastikan diri kalian tidak kelewatan untuk 2 game yang terakhir. Dan kita bisa melihat juga sembari menunggu tim-tim turun ke drop zone-nya mereka, kita bisa melihat juga jajaran dari top players berdasarkan statistik data yang mereka kumpulkan selama bertanding di babak group stage. Ya, akhirnya kita melihat ada satu pemain ya dari Falcon. Ya namanya juga telat gitu kan ya, baru panas jadi baru masuk ke jajaran top playersnya. Tapi untuk di knockout masih dengan adik Luke QZZ dan juga satu pemain dari China juga. Sementara untuk Granite Eliminations 2 dari Alliance. Karena memang tim Alliance ini apalah ya kemarin tuh. Apalah ya. Jago banget asli. Ini benar-benar kayak mereka setelan PMSL. Tapi untuk di hari pertama, hari kedua PMSL final. Jadi stabil untuk di 2 hari kemarin. Tapi ini dia untuk dari zona menuju ke arah bagian selatan. Apakah Los Leones akan menjadi pusat zona untuk match yang sekarang? Gue nggak tahu, karena kalau misalkan iya itu bakal menjadi long fight lagi kayak tadi. Kalau kemarin 2 hari Miramarnya lama atau lama juga ya? Lama juga. Fightnya baru mulainya lama. Iya, lama juga untuk start di fightnya ya. Di awal-awal mereka benar-benar pasif banget. Semua udah punya area jarahannya sendiri, jadi fokus objektivitas untuk mereka rotasi, survive sampai dari mid ke late game-nya juga. Jadi di awal kita tidak akan disuguhkan dengan banyak fight saja. Nah, kalau lagi nggak ada banyak fight berarti kita bakal podcast sedikit ya. Sepertinya dari Windy ada banyak sekali informasi-informasi. Ayo dong, keluarin ya, keluar. simpen, jangan disimpen-simpen, nanti keburu basi. Ntar kalau besok-besok lu baru keluarin, udah nggak ada timnya di PMWC, Iya. nggak bisa lu omongin kan? Kan belum tentu nanti mereka lolos Nah, ya kan. makanya. Semoga bukan dari tim Indonesia tapi ya kan. Semoga iya, duanya semoga lolos yang di group stage untuk ke main turnamen ya. Berarti patokannya di hashtag yang ke-12 terakhir ya untuk lolos langsung ke main turnamen. Untuk sisanya mereka harus berjuang kembali di survival stage. Dan yang paling possible sekarang paling tinggi berarti Alpha 7 ya, di poinnya 73. Udah pasti dipastikan tidak akan bisa membalap hashtag yang pertama dari Alliance. Alliance berapa poinnya? 112 ya? Jauh sih ya. 122 deh. 122. Lebih iya benar-benar. Ya, Lions 122, Tienba 106. Kenapa ya? Grup red ini monsternya ngumpul jadi satu di satu grup gitu. Bahkan grup yellow, grup green aja belum bisa mengejar poin mereka. Dan bahkan kalau kita lihat dari Boom sendiri pun poinnya di 46 saat ini, peringkat 20. Ini turun lagi ya? Turun. Udah gue bisa bilang ini longsor karena tadi sempat ada di atas kalau nggak salah di belasan, kayak masih 15. Iya, dan terakhir sempat di Berapa? 17. Ya, berarti turun ya. Ini longsor sih ke 20. 46, berarti dia butuh sekitar 15 poin. Sebenarnya 15 poin udah bisa sampai power, cuman itu masih angka hidup. At least dia tuh bisa ngejar basic tas 55. Oh, basic tas udah mulai kegeser ya sama power Falcon. Oke, nanti kita lihat karena untuk saat ini teman-teman mungkin bingung ya kenapa angkanya nggak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ini berdasarkan peringkat keseluruhan 24 tim. Jadi dari seluruh 24 tim yang bermain di PMWC di group stage kayak Alpha 7 itu ada di peringkat 5-nya. Sementara peringkat 1, 2, 3, 4-nya itu masih belum kegeser sama sekali. Itu masih Yudo Lions, Tienba, For Miracle 5 sama The Xavier. Bahkan sampai saat ini belum kegeser ya. Oh iya lo, gila ya. Iya, top 4-nya kita belum tergeserkan sama sekali, masih sama dengan yang sebelumnya. Dan berarti dengan tim yang tidak bermain di hari ini dari Basic Task, mereka udah dipastikan harus berjuang kembali di babak survival stage-nya.
karena mereka udah kegeser terakhir di hashtag yang ke-15 Mm-mm. karena top 12 balik lagi yang diambil untuk lolos langsung ke main turnamen. Ya. 50-50 sebenarnya chance-nya mereka betul memang, tapi balik lagi di mention juga sama Bro Pasta di awal hari. Ini bukan masalah kayak besar persentasenya 50%, tapi poinnya mereka yang didapatkan untuk bisa lolos pasti akan sangat sengit. Mm-mm. Sekarang Besiktas udah confirm ya menuju ke arah Udah confirm. survival stage. Ternyata dia nggak sendirian, masih ada temennya, Brute Force. Nah, lumayan ada temennya, Lumayan. nggak sendirian. Jadi kalau mau sedih bisa sedih berdua gitu. Dan untuk yang lain masih belum ada kepastian juga kayak untuk Diplaskia. Diplaskia ini adalah tim dari grup Red. Itu ada di peringkat ke-10 saat ini dengan 63 poin dan belum ada lagi kenaikan-kenaikan poin lainnya. Sementara kita melihat ke dalam in-game-nya ada dua tim tadi sekilas gua lihat ada Power Esports dan juga Vampire harusnya tadi bersebelahan. Sempat ada lemparan granat kalau gua nggak salah dengar, kalau kuping gua nggak sepi ya. Ada kayak satu lempar granat itu, sepertinya itu adalah warning nades aja kalau untuk masih tahu di sekitaran lo nih nggak cuma lo doang loh, ada gue juga seperti itu. Iya, iya. Iya kan masih tahu. Masih tahu. Maksudnya betul. kayak nih loh jeder gitu, biar lo nggak asal-asal tabrak gitu. Jadi kayak gimana ya, warning ya, bukan ngodein tapi warning gitu. Iya ya, biar Ancaman. lebih berwaspada aja ya untuk player lainnya, untuk rekan timnya mereka. Tapi kalau memang ngomongin dari tim Vampire, memang dulu tuh kalau kita ngomongin apalagi di Nuzi ya, Mhm. dari dulu kangen banget sebenarnya melihat Cie, perform- kangen manusia. Cie. Itu ada loh di situ. ada ya di stage ya kan. Kalau kangen tinggal cukup ke stage ya kan. Cukup. Kangen tapi kangen performance-nya. Oh gitu. Untuk kayak waktu di Ya, ya, DDT kan di dewa-dewakan ya kan, Mm-mm. seorang Nuzi. Mm-mm. Tapi sekarang justru banyak pembicaraan kalau misalnya Vampire ya. Ini kalau mereka lagi fight, Mm-mm. itu last man-nya Nuzi. Mm-mm. Itu kayak chance Vampire untuk rata tuh besar. Beda ceritanya mungkin kalau yang last man-nya itu Stone, itu masih ada chance ataupun posibilitas lah untuk Vampire bisa survive, bisa nge-clutch. Jadi entah kenapa kayak Nuzi makin kesini makin Kesana? iya makin kesini makin kesana gameplaynya. Tapi itulah dia. Seperti kehidupan nyata ya. Kehidupan nyata. Tidak selamanya yang jago di atas bisa aja tiba-tiba lu di bawah. Gitu. Iya kan, bener kan? Roda berputar. Roda berputar cuy. Nggak selamanya yang kaya-kaya. Nggak, ya, gitu lah. Pokoknya gitu ya. Bener dong. Iya benar. Nah kan bener ya kan, Ya. tidak selamanya yang kuat di atas. Bisa aja tiba-tiba ada sesuatu terus di bawah. Jadi jangan sombong-sombong kalau jadi orang gitu. Ya, apalagi cepat puas juga nggak boleh. Ya, kalau lagi di atas itu tidak boleh jadi orang jahat. Padahal Nuzi nggak jahat sih. Ini Nuzi iya. Nggak, maksudnya cuma kasih tahu aja itu perumpamaan. Jadi mungkin kayak kita sering lihat lah ya di competitive scene, nggak cuma Nuzi, mungkin banyak pemain-pemain andalan lainnya juga, professional player yang mungkin sebelumnya kelihatan oh ini yang ngangkat timnya nih, ya kan? Ini yang bisa jadi tulang punggungnya nih, tiba-tiba nanti next seasonnya loyo gitu, ntar next seasonnya naik lagi. Jadi memang up and down lah teman-teman, nggak selalu yang di atas. Dan untuk zonanya ternyata masih menarik menuju ke arah bagian bawah. Ternyata nggak nge-center ke bagian Los Leones. Area Puerto Paraiso dan sekitarannya masih bisa banget untuk dihuni. Dan sementara ternyata sudah terjadi fight pecah di bagian Blue Zone. Siapa yang sangka Moneymakers akan berhadapan dengan Tong Jiabao. Berdekatan saat ini Flower dan Biske mengganti dengan UMP. Flower belum selesai untuk healing tapi selesai akhirnya. Dan sama-sama ter-knockdown karena memang terlalu menyakitkan Blue Zone-nya. Dan bahkan ada third party dari bagian belakang sana yang menghabisi Moneymakers. Tong Jiabao selamat tapi tidak untuk Moneymakers. Dan bahkan sekarang juga langsung di follow up lagi untuk bisa menyelamatkan dan melakukan supaya inisiasi revive-nya sukses dari tim Tong Jiabao. Dan kita bergeser juga untuk di bagian area kota lainnya dari tim DRX. Kali ini dihancurkan mereka oleh tim Power Esports dan mendapatkan sebuah knockdown pastinya, dan bahkan dua playernya down. Dua pilarnya udah mulai tumbang, tinggal dua yang terakhir. Satu yang berotasi menggunakan sebuah vehicle terlihat dengan jelas di mata dari seorang Vidan. Walaupun untuk trackingnya belum gitu on point, tapi setidaknya informasi masuk. Dan lihat, ini seakan-akan kayak 3 spot di waktu yang bersamaan. Semuanya perang satu sama lain, Cijau. Ini efek samping dari zonanya sih harusnya, karena
tiba-tiba langsung ekstrim ke area Puerto Paraiso, ke arah jam 5 dari Pulau Miramar. Itu yang membuat penumpukan ada di bagian arah atas, di bagian tengah, dan mau nggak mau kan mereka gerak di saat yang sama juga. Tapi Talon, Talon, Yoru berhasil untuk melakukan revive, tapi ternyata malah dua-duanya tumbang karena Tong Jabal memberikan respon cepat atas dua pemain Talon tersebut. Axel memasak granat, tapi terlalu jauh. Akankah connect atau tidak? Flower menghindar dari granatnya, ternyata salah lempar, masih terlalu bawah. Lomparan granat berikutnya, connect! Masih bisa mendapatkan Flower, tapi Axel seorang diri saat ini butuh backup, di mana backupnya kita masih belum lihat. Ternyata di bagian kiri dan Lungzi pun tertembak dari bagian kanan. Axel menembak, rata Tong Jabal. Akhirnya derby T yang bisa kita saksikan dimenangkan oleh Talon. Wow, dan lihat juga ketenangan dari seorang Axel tadi bisa mendapatkan setidaknya 3 poin eliminasi individu untuk salah satu player Talon itu Axel. Tapi kita akan melihat kembali fight yang terjadi lainnya dari tim DRX, dari QXZZZ kali ini coba untuk mengcook sebuah granat, dipantulkan ke bagian belakang satu area apartemen kuningnya, tapi belum bisa melukai dari player dari tim Power. Dan dibalaskan lagi dengan granat selanjutnya, masih belum ada knockdown sama sekali. Total baru hanya satu playernya Power yang dipulangkan langsung menjadi sebuah poin eliminasi. Dan ini tempat udah diselimutin sama Blue Zone juga. Jadi gue rasa nggak akan bisa berlama-lama untuk kedua tim ini. Tapi QXZZZ sepertinya harus komit untuk push menuju ke bagian dalam. Ada satu molotov sudah dilontarkan ke bagian third floor-nya. Second floor saat ini semua lantai dicoba, tapi tidak memberikan efek samping apapun, malah dia yang terkena getaran splash damage. QXZZZ berusaha untuk membuktikan bahwa nickname-nya itu juga mirip kemampuannya dengan QZZ dari Tianba. Tapi karena dia pakai X, jadinya tidak. Dia tidak. Belum Betul kali ya? ya. Belum, tapi Belum. granatnya juga belum ya. Belum. Ternyata 2 kali percobaan granat belum ada yang lebih on point lagi. Yang ketiga akan ke connect ternyata belum sama sekali. Ini perkara X sih sebenarnya, Iya, betul ya. makanya. Gagal terus-terusan granatnya, belum sampai ada knockdown selanjutnya untuk player dari Power Esports. Tuh kan. Ini kalau kayak gini Junior marah nih. Kok udah jadi pemain PMWC lempar granat begitu sih, aur-auran gitu. Cuma nanti kita lihat ya. Tapi sementara waktu QXZZZ udah gak punya nets lagi dong. Masih ada molotov satu yang bisa dimanfaatkan untuk memancing lawannya keluar. Belum digunakan. Hyunbin dari bagian belakang pun mendekat saja. Ini wasting time sebenarnya buat kedua tim ini menurut gua. Walaupun memang masih bisa di-TB-in dari DPS Blue Zone-nya, tapi langkah berikutnya itu yang bakal menyulitkan mereka, apalagi dari segi manpower udah nggak lengkap gitu kan. Tiba-tiba vaulting ninja movement, ninja warrior menuju ke bagian dalam, tapi Hyunbin terkena happy birthday shot dari seorang Power dan Power Easy, dan juga saat ini dari Easy akan keluar dari bagian first floor-nya mencari kembali di manakah sasaran target berikutnya. QXZZZ dari bagian lantai 2 masih berusaha untuk menggocek. Ini mah rugi dong, yang bener aja. Rugi dong. Wow, ini sih malah main hide and seek ya, dua-duanya saling umpet-umpetan. Dan tadi sempat ada upaya agresif datang dari DRX, tapi malah menjadi sebuah kehancuran untuk timnya. Tinggal satu yang terakhir, the last man standing-nya. Walaupun tinggal satu, dari Power juga mereka tidak semena-mena langsung mencari, langsung nge-push. Dia bermain sabar dan ada upaya kucing-kucingan yang juga dilakukan oleh salah satu player tim DRX. 2 melawan 1, double pick dilakukan dan masih menahan, dan akhirnya Easy berhasil bisa mendapatkan the last man standing dari DRX. Akhirnya setelah long fight, kelar juga fight mereka dan dimenangkan oleh lawannya. Akhirnya selesai juga. Itu mah soal gengsi doang. Si Power itu karena tuan rumah, kok gengsi nih kalau gue nggak selesaiin nih. Kalau nggak diselesain nggak seru dong, ya kan? Buat fansnya. Fansnya udah jauh-jauh datang ke The Boulevard pengen nonton. Oke, kalau gitu bakal gua hantam, tapi sepertinya saat ini dari Power pun akan terkena hantam. Ternyata tidak, malah Talon yang terkena hantaman tembakan dari Power. Excellent tersisa saat ini. Masih bisa kabur, tapi tidak untuk Linux. Karena Lindas Gaming dilakukan oleh Power. Abis ngecengin Power, ternyata kita kena karma. Satu pemain Talon diculik. Akankah terculik yang kedua? Dan masih bisa bergerak saat ini. Widya, tidak, ternyata keculik juga. No, itu kita kira
Sementara di awal-awal itu low groundnya udah cukup ya untuk mengcover posisinya Talon sedang berrotasi. Tapi apalah daya ternyata aimnya lengket banget dari playernya tim Liquid tadi bisa mendapatkan sebuah knockdown ke rotasinya dari player Talon. Misery kita belum pantau lagi keadaannya bisa atau tidak di-revive dan seharusnya masih bisa di-revive dan sekarang kayaknya tidak puas kalau hanya mengganggu satu tim. Tim Liquid juga turut mengganggu ke bagian belakang Batclan dari areanya Power Esports. Astaga. Kayaknya Misery nggak diselamatin deh. Tim Liquid ini yang tuh kan bener. Soalnya tadi gue liat di map streamnya tim Liquid tuh bener-bener nempel banget sama si Misery. Kayak wah ada orang nih udah knockdown. Samperin gue selesain. Lumayan, dapat 1. Jadi nggak 0 deh. Dan sekarang dari Power pun ternyata selamat mereka dari bagian blue zone dengan 2 pemainnya. Dan Ayala pun menembak ke arah bagian luar. Sementara kita masih dengan 13 tim. Untuk dari zonanya sendiri pun menuju ke arah bagian cukup terbuka. Ada Vampire yang udah ngambil bagian tengah. Dan Boom Esports, mereka survive. Mereka berada di arah jam 1 dari zona. Di belakang mereka ada Vulcan. Di kanan mereka ada si AG Osaka lagi. Deketan lagi tuh ya. Rotasi mereka nampaknya tidak jauh-jauh. Dan Vulcan kayaknya mereka ngambil jalur lain deh untuk bisa masuk ke dalam zona. Iya ya, kayak mereka coba untuk memilih entry point yang lain yang berbeda lagi, tapi walaupun berbeda tapi tetap ada lawan yang menunggu untuk pergerakan dari areanya Vulcan dan datang dari tim Harami Bro kali ini. Coba untuk meng-cut off pergerakan satu persatu rotasinya, actionnya sudah mulai tumbang, bahkan Nearz-nya pun down dan boom! Frenzy yang ternyata mendapatkan posisi Nearz, tapi di-steal poinnya oleh Harami Bro. Sangat disayangkan sekali, tapi tidak apa-apa. Seenggaknya dari Vulcan tidak mengganggu posisi dari Bom dan JP pun akan memberikan sebuah follow up nades menuju ke arah Vulcan. Top menjadi sasaran, tapi belum connect nades-nya. JP terkena splash damage cukup dalam. Spray through the smoke, belum kena siapapun. Top berhasil untuk mendapatkan JP. Top last man standing dipulangkan dengan sangat-sangat tragis. 2 jempol untuk Harami Pro. Dan 2 jempol untuk Yami karena mendapatkan seorang Federales tinggal yang terakhir dari tim Harami Bro. Kali ini kita melihat apakah dari Boom bisa mendapatkan another elimination point lagi untuk memboosting kembali placement point mereka yang saat ini kita bisa melihat juga untuk most eliminationnya Yami masuk ke dalam top 10 dan dibalaskan kembali dengan range dengan jarak long range-nya kali tapi di bagian belakang Power juga melihat posisi yang jelas dari POV-nya seorang range. Melihat Power di tapping, tapi Kante dengan mobilnya harusnya bisa menghindar dengan sangat cepat. Sementara dari tim Liquid yang dimana mereka sudah bisa masuk dengan cukup nyaman di sekitaran mereka, ada tempat celah kecil yang bisa dimainkan, tapi Axel, oh my god, Axel ternyata tembakan oleh seorang demo, ditewaskan, diselesaikan. Talon cilaka hanya menyisakan 1 pemain yaitu Yoru, tapi Bro Harami dan juga Boom belum selesai. Dengan trading knock yang mereka lakukan, Harami Bro hanya menyisakan 1 pemainnya. Through the smoke diselesaikan oleh Reizi dan 2 jempol untuk Boom Esports. Betul, tapi kekhawatiran selanjutnya ini kalau Power mereka ingin commit lagi sih bisa ya untuk karya Boomnya. Tinggal kita lihat bagaimana untuk keputusan selanjutnya. Untungnya beberapa player dari Power memutuskan untuk mereka bergerak saja mendapatkan tempat yang lebih aman. Walaupun tempatnya aman, tapi vehicle-nya udah tidak aman. Dan Dewi Fortuna mendukung rotasinya Power. Mereka diberikan untuk mengganti vehicle-nya mereka untuk berrotasi kembali mendapatkan sebuah area lengkungan yang cukup baik dan difortingkan sudah total 2 vehicle menjadi sebuah benteng emas bagi tim Power. Lumayan banget ya, mereka langsung dapat tempat paling tengah, pertigaan. Bisa ngehold posisi lumayan lama sampai ke late game, at least kalau nggak ada orang tiba-tiba nekat nabrakin tempat tersebut dan di retake. Walaupun memang kalau misalkan ada pun itu gua rasa bakal kayak high risk banget ya. High risk banget karena mereka yang udah setup, mereka yang udah siap terlebih dahulu. Jadi kita akan lihat seberapa lama dari Power Esports bisa bertahan di bagian pertigaan tersebut. Karena kan tadi sempat kita bahas ya, ini di luar di bagian blue zone nih bakal susah nih masuk ke dalam zona. Ternyata dapat paling tengah. Memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan juga saat ini Tony Kurniawan menembak 1 pemain yang tadi baru saja membuat Inco Gaming bisa mendapatkan winner chicken dinner. Gary X dipulangkan, tidak berdaya.
Saat ini tim Liquid pun tidak berdaya. Mythic down, masih ada Ayala yang berhasil untuk melakukan healing. Tapi apa daya dengan satu granat kembali dilontarkan. Membuat Mythic harus dipulangkan. Godless pun mendapatkan Mythic dengan UMP-nya. Tapi Chief akan berusaha untuk membalaskan, mengcounter pemain-pemain dari IHC. Wow, hati-hati, depan belakang nampaknya 360 derajat, harus lebih dikhawatirkan lagi untuk kondisinya tim Liquid. Dan yang lebih mengkhawatirkan memang baginya saat ini. Dan Karozin tetap memaksakan, tetap bergerak, dia tetap berotasi. Dan sambil melakukan upaya healing untuk bisa survive lagi sampai dengan ke late game. Top 10 masih ada kali ini. Dan Inko terlihat pergerakan dari BT. Kali ini BT nampaknya dia ditembakin dari belakang oleh seorang Tony K. Tapi dengan kemahiran dia menyetir, dia masih bisa cabut, masih bisa kabur. Tapi Apollo tidak bisa cabut dari ledakan maut yang dibuat oleh seorang Frenzy. Tapi kita melihat di bagian tengah, Inko dan juga Vampire masih aja ngotot. So gue penasaran sih apa yang terjadi sama Boom. Karena dari tadi di bagian elimination feeds muncul terus boom 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 gitu kan sama si CAG Osaka. Sepertinya itu adalah balas dendam Boom terhadap CAG Osaka di match sebelumnya. Tapi here we go, Alpha 7 akan berhadapan dengan Vampire. Di backstep, ditusuk dari belakang. Revo berhasil melumatkan Nuzi dan kawan-kawan. Tapi ternyata Stone pun berhasil untuk mendapatkan seorang Revo. Karma Express is real. Dan Stone saat ini akan sedikit bersembunyi di bagian corner. Magdalene melihat satu pemain. Langsung dihabisi juga. Vampire hanya menyisihkan last man standingnya di bagian belakang. Harusnya saat ini menjadi 1v1 situation. Tapi Magdalene tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Dia segera melakukan revive. Yes, dan kita akan melihat selanjutnya The Last Man Standing Tony K. Apakah bisa menyelamatkan placement point bagi tim Vampire, dan Swap mencoba untuk rolling back, meminta upaya di revive. Tapi granat begitu melambung jauh tinggi datang dari seorang Tony K. Bisa mendapatkan sebuah knockdownnya kembali. One player down kembali bagi tim Alpha 7. Tapi di bagian belakang Tony K, ternyata dua tim yang saat ini harus dia pikul bebannya. Belum sempat merevive seorang Swap dan poinnya dicuri oleh Inko karena Vitaly yang mendapatkan poin atas player Vampire. Tiba-tiba rame ya di tempat ini ya. Seperti ada diskon di pasar malam. Inko pun ikut-ikutan juga. Ingin mendapatkan bagian dari poin-poinnya. Tapi Tony Kurniawan, the last man standing, berusaha untuk memperpanjang billing waktu permainan dari Vampire Esports. Menggocek kembali dua pemain dari Inko di bagian lantai bawah. Mencari sebuah angle tipis. Tapi Nenek BT sabar banget. Tidak mau menunjukkan badannya sama sekali. Tapi terdengar step-step kecil di bagian second floor-nya. Ketahuan. Tapi Tony K vaulting ke arah bagian bawah. Dikocek kembali seorang Tony Kurniawan. 1v2 situation saat ini. Dengan UMP-nya ditembakkan, di reload kembali. Jangan sampai timingnya salah. Kalau memang Tony Kurniawan mau survive. Ya, tapi ini lawanan udah begitu sulit. Ada Inko, datang lagi Alpha 7, Magrelin sudah mulai semakin lebih dekat lagi. Dan granat kali ini bukan untuk Tony K, melainkan untuk player dari tim Inko. Nenek BT yang ditargetkan di lantai 2 untuk di area compound yang sama, yang di-sharing dengan satu punggawa terakhir tim Vampire. Dan Alpha 7 pun tahu, ini sepertinya bukan hanyalah fight untuk satu tim, tapi dua tim berada di area compound yang sama. Tapi sementara itu, boom, Yami mendapatkan juga fight-nya mereka belum kelar sedari awal dengan CAG Osaka. Ya karena memang mereka stuck di bagian arah jam 1 zona. Dan itu adalah open field. Jadi sepertinya dari Boom udah mulai komit untuk membersihkan, bersih-bersih CAG Osaka. CAG Osaka dipulangkan oleh Boom. Tapi sangat disayangkan kita tidak bisa melihat fight-nya. Tapi gue senang melihat kebangkitan dari Boom. Dan Inko dipulangkan juga oleh rekan sesama negaranya, oleh Alpha 7. Dan Alpha 7 semakin meninggikan poin mereka. Dan malah Tony Kurniawan, last man standing, yang sudah tidak last lagi karena langsung diselesaikan juga oleh Alpha 7. Wow, dan Alpha 7 pun tidak harus kehilangan satu player pun. Mereka masih dengan 4 anggota aktifnya mendapatkan poin eliminasi total 6. Dan boom, yang terbanyak saat ini. Walaupun kita tidak melihat fight-nya secara nyata, tapi double digit poin eliminasi sudah dipegang, sudah di tangan mereka. Dan mereka untungnya masih berempat. Dan kita melihat kembali nampaknya untuk tim Boom masih bisa melihat ke area sekitarnya untuk mendapatkan another elimination point. Tapi lihat rotasi yang dibangun juga dari Al-Ula Hiace. Kali ini demo, coba untuk mendemokan tutorial bagaimana caranya berotasi, dan itu berhasil. Jadi tidak ada pick off sama sekali untuk Al-Ula Hiace saat ini. Al-Ula IHC ya, mereka ngambil tengah. Oh, demonya yang jaga sendirian ya. Segitu dia, gak ketahuan loh.
padahal tadi. itu tuh di sono no, di pojok no. Tuh kan. Berarti demo penyetiran mobilnya sukses, tutorialnya Tutorialnya sukses. Emang demo apa lagi, Win? Demonya IHC dong. Demo IHC, kirain demo masak ya kan. Bisa. Nah, ya. Tapi di sini tidak masak-memasak karena ini bukan acara MasterChef. Adanya hanyalah survival games saat ini. Di bagian Battleground, Miramar. Bumi Sports harus melakukan revive terhadap satu kawannya. Dan harusnya masih sempat karena mereka juga masih menang dari segi manpower. Akhirnya gue melihat peningkatan untuk gameplay Boom. Semoga tidak terjadi blunder di antara kita untuk Boom. Dan satu-satunya tim dari arah jam 1 memang hanya Boom saja. Dan mereka punya sebuah high ground yang bisa dimainkan. Mereka sudah mulai repositioning, sudah mulai berpencar juga. Ada Reizi yang diutus untuk menunggu di bagian belakang, sementara duanya lagi di bagian depan. Tapi Mafioso mulai berulah. Alpha 7 mulai berinteraksi dengan lawan-lawannya. Ada sedikit tapping-tappingan yang mereka lakukan. Tapi here we go. Satu granat dilontarkan menuju ke arah UNRX Connect. Yami bangkit. Let's go Yami. Granat lagi. Tembak terus. UNRX langsung dihantam pemain-pemainnya. Membuat mereka hanya menyisakan satu pemain. Z-Wolf yang tidak mau kelihatan. Mundur, mundur, mundur. Jangan sampai kelihatan, tapi Yami masih punya 2 granat. Let's go Yami, Granat Master. Harusnya yang ini bakal bisa memberikan perlawanan. Ya, dan itu dia granatnya. Hampir bisa mendapatkan lagi untuk player dari IWNRX. Tapi granatnya Yami, granatnya masih belum begitu jauh untuk bisa menjangkau bagian belakang area dari 2 player yang ternyata sudah di-revive. Tapi membuat Boom kali ini semakin agresif. Tapi what happens? Wolf mengganggu fight ini dan akhirnya Bombit mendapatkan area backline-nya. Dan merupakan penyelamat juga bagi Boom kali ini. Lihat, 14 poin eliminasi sudah dikumpulkan oleh Boom Esports. Thank you Ponbit karena dengan backupnya yang sangat baik membuat pemain-pemain Boom masih bisa di-revive harusnya. Masih ada waktu untuk mereka berjuang sampai ke circle berikutnya. Tapi Alpha 7 memanfaatkan kesempatan untuk bergerak masuk lebih dalam lagi dengan 4 pemainnya. Ini cukup mengerikan. Apalagi mereka sudah mendapatkan kepercayaan diri dengan poin mereka yang cukup tinggi. Tapi Mad Bull sepertinya berusaha untuk membungkam pemain-pemain Alpha 7. Ditembakkan satu pemain, Mafioso down. Masih ada waktu untuk revive, saling bertukar knockdown. Saling mengambil waktu untuk revive. Tapi Mad Bull sepertinya sangat-sangat siap untuk menerima kedatangan tamu-tamu tak diundang. Betul, dan siapapun nanti mungkin yang akan bertamu ke dalam kandangnya mereka, itu akan langsung mereka lahap, langsung mereka mangsa nampaknya. Tapi tim Liquid, Karuzin tidak ada yang melihat keberadaannya sama sekali. Bahkan Alpha 7 belum menyadari Mafioso, tidak melihat sama sekali. Fokusnya bukan ke area belakang, melainkan fokus ke bagian depan. Coba untuk menembaki pergerakan datang dari areanya tim Mad Bulls dan Reizi. Once again, Boom semuanya mendapatkan kembali poin demi poin lagi untuk meningkatkan. Dan bahkan semua playernya Boom masuk ke dalam top eliminator. Ini dia Boom yang kita tunggu-tunggu. Ini dia Boom yang kita cari-cari. Tapi ini belum selesai. Miramar masih berjalan. Semoga Boom masih bisa mengumpulkan poin lagi. Tapi Cardozin ini bisa melakukan backstep terhadap Mafioso. Dari tadi tidak ditembak sama sekali. Mau ditunggu sampai kapan woi? Mafioso malah yang nembak menuju ke bagian depan. Memberikan tekanan menuju ke pemain-pemain Boom. Mad Bulls pun terlihat kembali di tapping-tapping. Dapat timing Zerik, tapi ternyata timing tidaklah cukup. Ternyata bolong rumahnya dan Zerik dipulangkan. Ya, harus dipulangkan satu persatu anggota player Mad Bulls. Dan tidak banyak yang tersisa nampaknya untuk nyawa yang dimiliki. Dan akhirnya rata sudah Mad Bulls dipulangkan di hashtag yang ke-6. Dan top 5 kali ini Boom masuk ke dalam top 5. Dan masih ada satu penyusup yang sama sekali belum kelihatan posisinya dari tim Liquid. Dan Boom kali ini masih prima mereka. Yami, lihat 7 poin eliminasi sudah dia koleksi. Dan mungkinkah ini akan menjadi chicken yang pertama. Tapi sebelum itu lagi-lagi Cardozin sudah mulai bangkit, terlihat dari pergerakannya. Coba untuk mendapatkan yang kedua kalinya, 2 melawan 1, tapi tidak bisa karena pada akhirnya Karil Hoyla yang mendapatkan the last man standing dari tim Liquid. Tapi lumayan kata Cardozin, sengaja gue dapat 1 ya kan. Dan ini mengacak-ngacak formasi dari Alpha 7. Tadinya mereka udah set up, mereka udah fokus ke arah bagian depan.
karena ada satu backstabber membuat mereka kacau. Dan Boom Esports sudah mulai berputar-putar di area yang mereka miliki. Mereka menguasai zona ini, tapi Ponbit terkena tembakan oleh Fidan. Sang Ordal, sang informan. Tapi nice dari Reizi, nice backup dari Reizi membuat power. Turu semua. Dan tuan rumah dipulangkan oleh Boom Esports. 18 elimination untuk Boom Esports. Bahkan saat ini 3 melawan 2 menang dari segi manpower untuk Boom Esports. Semoga tidak ada blender di antara kita, Windy. Iya betul, tinggal 2 tim, 4 melawan 2, let's go Boom! Akan mengirimkan kita chicken yang pertama bagi Indonesia. Kita harus dukung kembali. Dan 2 yang terakhir, Mafioso, Magrelin tidak banyak bisa bertindak. Mafioso-nya down, tinggal one man standing. Nagi